Kita ngumpul lagi di sesi ngobrol sana sini ya ini ya. Apa namanya? Bagaimana kemudian kita akan membicarakan banyak hal dan sebagai bagian dari tabulasi isu untuk beberapa hal yang mungkin menarik kemudian nanti kita akan jadikan topik dan barangkali ini sesi yang agak berbeda dibandingkan yang sebelumnya gitu kan di Tandang. Kita itu udah berapa episode Pak Tandang? Total harusnya sudah lupa aku kalau enggak 22, 23, kayak 22, 23 ada 24 enggak? Wah, ini agak kalau sama ini harusnya kalau sama ini harusnya kalau enggak 23 22. 22 enggak sampai 24. Ya ini apa namanya? KPI masih masuk lah. Masuk Pak. Sangat produktif sebenarnya ya. Pertanggungjawaban yang harus dipertanggungjawabkan. Ya, enggak, soalnya kan kalau misalkan ngomongin konten pertamanya Daratama itu kan Tandang. Kita mulai dari prolog, kemudian yang awalnya itu adalah Bapak yang satu ini itu menjelaskan bahwa kita akan membentang dari situs Medang di Magelang sana kemudian sampai ujung pantai selatan, yang kemudian ternyata di tengah jalan tidak semestinya akhirnya dengan banyak bukan goncang-ganjing siapa ya? Bukan, sebenarnya sama kayak lagunya ini Pak. Penggemar festivalis apa ora iki wis JKT48 sih ya. Dudu festivalis ya. Berjalan tak sesuai rencana adalah hal yang biasa kan ngono. Kata Farid Steffi festivalis. Lagu ya tiba-tiba kemudian menjadi yang sebelumnya mau fokus dulu di buku gitu ya, buku literasi terus komunitas baca gitu, kemudian kita langsung mix sama kopi kan gitu ya. Dan makanya kemudian hari ini kita ngumpul menjelang akhir tahun nih Desember ya. Dan kita sudah barangkali ini penutupan ya penutupan konten Daratama untuk sesi tahun 2025. Wish kiri tenang. Terima kasih kawan-kawan luar biasa masih bisa bertahan dengan segala keterbatasan. Mas Gian, Mas Alif, sama Mas Dias. Mas Dias juga pasti nggak bisa ngelihat ya, nggak bisa ngelihat. Orang imannya ini harus kurang. ilmu tinggi ya Pak Gian ya. Nah, itu. Yo, piye Yan. Nah, ngomong apa ya? Ngomong. Cigur. Guyu wae. Nah, hari ini kita ngumpul di Secangkir Jawa. Secangkir Jawa ini nama yang sangat filosofis karena ingatan kita akan langsung kembali. Apa Pak? Ingat kemana Pak? Ingat kembali ke masa era-era Eropa. Eropa mengenal pertama kopi secara mendalam maksudnya kan. Akhirnya tercetuslah nama A Cup of Java. A Cup of Java. Java adalah nama lain dari kopi kan gitu. Bener toh Yan? Bener toh? Enggak, aku wes menduga tadi perjalanan kene. Jadi sebelum nyamperin Mas Renggo, gue kan kita ngobrol ada 2 tempat nih, satu di kota, satu Secangkir Jawa. Nah, dia takon, ngopo milihnya 2 tempat itu. Nek tempat satu gini. Pemilihan tempat dari Mas Renggo itu pasti ada filosofinya. Aku ngerti iki. Ketoke tak tebak ngene, nek sijine katanya pemain kopi cukup lama. Pertama, Pak. Beliau adalah bapak single origin pertama di Yogyakarta. Nah, terus Pak Sasongko. Legend lah, legend tempatnya gitu. Cuman melihat situasi dan kondisi kok kayaknya kalau kita mau take bertiga atau berempat yang harusnya ini berempat, tapi kawan kami kebetulan sedang berhalangan, jadi mungkin next ketika ada konten ini lagi kita akan berempat. Jadi pemilihannya pasti kan ini. Terus soal Secangkir Jawa, lah itu dia pasti masuknya di Cup of Java. Yakin aku Yan. Bener toh? Iya, Kalau bagianku rasa dibahas. Masuk penjara nanti kita. Cup of Java. Nanti aja off cam ya. Tolong. Nah, lagi saya ngedit sesi kita itu sebenarnya adalah menghadirkan teman-teman di balik layar gitu ya. Sekaligus juga kita akan mengupas dan juga
memberi catatan gitu ya atas beberapa episode yang sudah terlewat. Karena momentumnya tepat di akhir tahun 2025, maka barangkali nanti banyak sekali obrolan ngalor ngidul ya Pak ya. Jelas Ya. lah gue. Obrolan ngalor ngidul dari teman-teman. Ada Pak Alif sebagai produser gitu ya, sekaligus juga orang yang sangat rapi memanage Daratama. Kemudian ada Mas Gian ini bagian kreatif art gitu ya. Sekaligus juga pengarah gaya. Jadi kalau kita itu kadang kalau misalnya kamera ini tepak wis kurang ini Pak. Iki geser Pak. Iki mau dipindah ping piro iki Pak. Ini meja. Urusan meja aja dipindah berapa kali gitu kan. Sudut pandang berapa kali. Nah, itu Mas Gian. Ada Mas Dias, Yas, kowe kok meneng wae tuh mau gitu kan. Mas Dias itu bagian dari ngedit karo nyepake nggo konten sosmed yo. Iya. Ya itu si siapa namanya nyari-nyari hook itu beliau gitu kan. Beliau memang ahlinya lah. Ahlinya ahli lah. Sudah ya memiliki pengalaman cukup lama kan kemarin juga kan. Cukup lama dia udah 300 tahun Pak. Melebihi penjajah kolonial di Indonesia. Kayaknya Tiga mereka, abad, Pak. kayak mereka masuk Indonesia tuh gara-gara informasi dari dia. Iya betul. Beritanya dia soal rempah tuh terlalu luas jangkauannya sampai VOC tertarik. Nah mungkin ada catatan dulu dari Mas Gian maupun Mas Alif untuk 2025. Karena nanti rencananya memang 2026 kita akan ada beberapa hal lain yang nanti kita obrolin juga sih. Nanti kita obrol off cam lah ya. Itu surprise. 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 Semuanya. Apa ya? Ya kita mulai inilah. Sambil dimakan loh teman-teman. Monggo Pak. Ora poso to iki Donan? Ora. Ki jane mes cerita apa sih iki? Mes cerita mulainya adanya kita apa? Atau langsung catatan-catatan? Ya pokoknya Apa bebas saja. Ya lebih enak rangkuman dulu kali ya. Ya komen kan ya awal intinya mungkin kalau misalkan teman-teman khususnya ya sekarang kita baru punya satu konten namanya konten tandang. Mungkin ngelihat Mas iki ketoke audione ngene, Mas iki ketoke gambare ngene. Yo kami jaluk ngapura nggih kawan-kawan Dengan karena segala keterbatasan dengan ya. segala keterbatasan yang sudah coba kami optimalkan. Itu kata Optimal loh, jangan maksimal. kalau kata dosen saya itu nggak boleh ngomong maksimal karena di dunia ini tidak ada yang maksimal, adanya optimal. Wah, Betul. itu dengan semangat yang kita mulai adalah ya udah mulai aja dulu lah gitu. Yang ada apa kita manfaatkan ya sebenarnya awal mulanya kita bergerak dari situ ya Mas Renggo ya. Itu ya Mas Gian ya. Yo Yas ya. Ya, No. soalnya ya meneng wae kowe kan ngomong. Rumangsane kene ngerti telepati. Sake Mas. Dia tuh ini loh sekarang sedang menjalankan tugas yang mulia loh. Sebagai anak. Sebagai Iya, anak harus loh. berbakti. Baik itu. Tuh. Terus kita memulai pertama itu mulai perjalanan. Aku pengen mulai perjalanan kodi. Ya kita mulai episode pertama itu di Magelang, Kebun Makna. Oh iya, malah Ketemu sama Mas Reki dan Mas Utun panggilannya sih aku dulu. lupa aku. Zaki ya. Bukan. Itu Maskur. Maskur. Maskur ya. Insyaallah. Ngapunten Mas Kur. Maaf Mas Kur. Hampir aja kami luput. Kemudian dari situ ya cukup banyak belajar hal lah ya dari situ bagaimana mereka kalau saya tidak salah ingat berarti bagaimana mereka memulai itu sangat dekat dengan remaja setempat bahkan bukan setempat yang besar ya tapi setempat yang kecil hanya di kampungnya atau di RT-nya mereka gitu. Maksudnya ya semoga impact itu bisa kena ke lebih luas lagi tapi memberdayakan sekitar gitu ya. Mulai dari yang kecil dulu mungkin kita bisa belajar itulah dari sana kita mulai dari yang kecil dulu. Sejatinya sesuai nama mereka ya, Kebun Makna, mereka bisa menjadi tempat yang sangat bermakna untuk setidaknya wilayah mereka. Ya bahkan kan mereka bilang kalau misalkan ada yang mau ke sana, ya udah ke sana aja, nggak ada tutupnya kok gitu. Mau bayanginnya buku masih ditaruh di rak gitu segala macam ya. Kalau misalnya kemalingan piye?
Bahkan di tahap aku masih ingat banget Mas Kur itu sempat mention bahwa monggo teman-teman yang memang berniat mau belajar tapi tidak ada tempat bernaung atau apapun bisa nginep di lari ke situ, sana, betul. bisa lari di situ. Itu suatu hal yang ya sesuai namanya sih, makna sangat bermakna sih. Tapi memang ini sih ya, soal makna ini kan nganu ya. Hari ini tuh ketika kita kemarin singgah ke kebun makna itu kan jadi ngerasa ternyata itu memang hidup itu yang kadang sering luput dan lewat. Itu kita memaknai setiap peristiwa kan Pak. Betul. Iya. Betul. Misalnya atau awak dewe ngerti-ngerti kehilangan sesuatu gitu ya. Entah kehilangan kekasih gitu kan. Aduh. Kehilangan barang yang paling dicintai misalnya. Aduh. Misalnya tumbler hilang gitu kan. Carry hilang gitu kan. Lah, kan kadang ini kan ono rasa getun, kadang ada rasa apa getun ini bahasa Indonesianya apa ya? Aku kok Kesel apa? sebal ya kan ada rasa sebal gitu kan. Dan itu kadang berlarut-larut. Ya sampai Indonesia ngerepotin, sampai Indonesia. Iya gue ya makanya kan ngono. Tapi kira-kira apa maknanya gitu ya? Ada maknanya ternyata Pak. Apa tuh, Pak? Dari peristiwa tumbler itu. Apa itu? Ternyata Indonesia punya kekuatan dahsyat Pak, netizennya Pak. Bisa mendesak sampai orang-orang yang paling penting turun tangan Pak. Ngono Pak. Kuwi luar biasa Pak, Ojikut. Gue makanya. Tapi satu sisi ironis gitu Mas. Ya sebenarnya ya itu memaknai lah setiap peristiwa gitu. Kadang-kadang ada orang bilang gini, kalau orang Jawa itu masih bisa bilang gini, Untung untung aja ini, untung aja, tetap kayak masih melihat ada ya tergantung inilah, tergantung apa namanya. Misalnya kan kejambret kayak itu. Untung sih selamat kan ngono kan. Selalu melihat sisi positifnya dari satu tergantung peristiwa. sudut pandangnya mau dari sebelah mana lah. Iya itu. Terus kalau lanjut dari situ, kalau tidak salah ingat kita ke Melegrung. Oh iya. Kita ketemu Mas Christian sama Mbak Nina. Ya, itu salah satu tempat yang sangat memorable sih Pak. Iya, itu arsitekturnya apik Pak. Aku seneng Pak. Oh, Terus ada peristiwa ini loh Pak yang keren itu menurutku. Apa itu Pak? Jadi waktu kita ke sana itu kan ada apa itu pameran Palestina apa ya? Oh iya. Instalasi seniman kan. seniman Dengan ruang yang cukup terbatas itu bisa menempatkannya itu ora terlalu berdesak-desakan dan enak banget. Masih ada ruang kosong ya gitu kan. Pesan-pesannya juga sampai gitu ya. Betul. Masuk ke kamar mandi, kesetnya gambarnya Benjamin Netanyahu. Kan ngono kan. Sangar kuwi Pak, keren kuwi. Dan bisa menyuguhkan cerita dari tiap tempatnya gitu. Betul, itu sangat menarik sih. Ya kalau saya pribadi sih saya apa aku lah. Enggak apa-apa, saya kan Kalau aku sih lebih nangkepnya kalau saya itu dari sahaya, Pak. Oh gitu. Hamba sahaya kan. Sangat halus, sangat merendah kan gitu. Tapi kadang-kadang kata saya itu jadi konotasi berbeda ya, Pak. Apa, Pak? Kalau misalkan Gue? Itu santai banget. Oke, siap. Kalau saya tuh kayak tiba-tiba sudah formal, bahkan sudah dianggapnya jadi tegas. Jadi kan bingung ya. Oh iya. Nah, teman-teman tahu kan kenapa saya tiap pulang dari dongeng pusing kuliah filosofi tiap hari. Apa bener bener. Hubungannya saya kuliah terus ini arsitektur sama Mas Dian nih. Saya kuliah kehidupan loh. Tapi emang balik lagi ke obrolan kita tadi terkait melek huruf itu, menurut saya cerita Mbak Nina dan Mas Christian itu salah satu cerita yang pada akhirnya merubah persepsi saya atas cita-cita masa depan saya. Saya bercita-cita seperti mereka, Pak. Kalau saya punya rezeki lebih, Kapal Gul. saya pingin punya rumah di satu daerah, buka untuk umum buku-buku saya, walaupun sementara buku saya masih penuh dengan fiksi ya, Pak ya. Ya ora apa-apa toh. Belum yang kayak Pak Renggo gitu. Apa sih? Saya masih banyak fiksinya. Seru Pak, kayak gitu Pak. Iya, gue keren. Sangat Maksudnya keren. kemudian kan kita punya bayangan bahwa bahwa sebenarnya lagunya Iwan Fals menemukan konteks Pak gitu kan. Desa harus jadi kekuatan, kan itu saya nggak apa-apa itu Pak, kan maaf. itu kan ada di desa ya, jauh gitu kan. Tapi bahwa kita percaya bahwa tidak harus kota yang kita mau bisa hidup. Sebenarnya kan definisinya apa sih? Kadang kan orang
sebenarnya yang dikejar apa sih, bahagia kan gitu kan. Cuman kan ada parameter-parameter tertentu bahagia itu harus dalam bentuk tertentu gitu yang Iya, bagi orang beda-beda. tapi kan sebenarnya salah satu kebahagiaan ki nek wong Jawa ki ono ayem tentrem kan gitu. Neng desa iki salah siji nih Pak sakjane. Betul, Kok ora betul, sih? betul, Betul. Kok ora sih? Nah, kan. betul, betul banget sih. Tapi kalau saya sih satu yang dapat pembelajaran dari kita berkunjung ke Melek Huruf itu adalah ya dengan ceritanya Mbak Nina dengan Mas Christian yang kita dapat ketika tandang sana, mereka berani mengambil resiko. Iya, benar sih, Pak. Ya dalam tanda kutip ya, bukan asal ngambil resiko. Mereka mengambil resiko tapi dengan penuh perhitungan. Jadilah Melek Huruf gitu loh. Makanya kan judulnya itu mengeja abjad hingga terlihatnya Melek Huruf. Iya. Tuh. Terus habis itu kita kemana sih? Aku lali. Ruang Literasi Kaliurang. Oh, yo RLK. Wah, itu ngeri itu, Pak. Nah, kayaknya kalau misalkan ada Keren itu. Kalau misalkan ada yang nonton RLK tiba-tiba, wah, Min kok itu audionya ngedrop? Ya, itu percobaan kami pertama, Pak. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu, take pertama kami itu justru RLK. Habis Ruang Literasi, baru ke Kebun Makna, baru ke mana? Melek Huruf. Nah, di situ tuh namanya juga alat baru turun kan. Alat baru turun. Penyesuaian lah ya. Kita adaptasi. belum sempat nyoba-nyoba. Yuk langsung gas. Loh, kok soundnya jauh banget. Ternyata tidak terekam di audionya. Oke. Oh. Dan bahkan sampai hari ini sebenarnya alat kita juga belum semuanya lengkap. Belum. Kita Iya. untuk teman-teman yang nanyain, kita masih coba terus mengadakan untuk bisa lebih baik lagi menyuguhkan tontonan ke teman-teman. Lebih ke ini sih. Dan tantangannya RLK tuh kalau saya nggak salah ingat tiba-tiba mendung, Pak. Betul. Oh iya. Jadi teman-teman mungkin sadar secara pencahayaan tiba-tiba ngedrop banget, gelap banget. Tapi itu termasuk salah satu proses tandang yang ini loh, eksklusif loh Pak. Karena tutup waktu itu. Betul, Ditutup iya. hanya untuk kita Pak. Iya. Ditutup Pak. Itu harus diapresiasi banget sih teman-teman RLK. Karena memang ya sebelumnya kan kita datang yang sebelumnya itu crowded banget ya Pak ya. Betul. Gila padat sekali gitu kan. Tapi untuk teman-teman Jogja atau pasangan-pasangan muda yang baru punya anak balita atau batita itu jadi tempat yang sangat menarik. Mereka punya ruang khusus untuk Mereka ada anak-anak ruang yang khusus untuk anak. tidak kalau nggak salah ya, itu kalau nggak salah cuma boleh satu pendamping yang boleh masuk. Jadi nggak dua-duanya. Oh iya. Ya maksudnya cukup inilah, cukup apa sih bahasanya? Representatif. Cukup representatif, betul. Nah iya gue. Untuk teman-teman mahasiswa itu juga oke banget buat ngerjain tugas. Menurutku RLK Nah, itu kan nyaman banget di sih itu. di bagian atas itu kan ada meja sharing, apa ya sebutannya? Meja komunal gitu. Betul. Ya. Iya. Meja komunal itu salah satu favorit yang selalu menjadi rebutan gitu kan. Iya, dan lucunya ada papan dilarang pacaran di sini. Ya, oke, Tapi kan pernah kejadian. Aku nggak ngerti ya itu Pak. Bukan pernah, Pak, berarti sering kan, Pak? Iya. Ya paling kan dari pernah Bapak dulu main, dong. Pak, ke atas, Pak. Ada, Pak, papannya. Loh, Pak. saya udah ke atas sampai ke atas cuman nggak ketemu itunya gitu. Ada, Pak, ada papannya, Pak, Nah, pemberitahuan. itu. Koleksi-koleksi bukunya juga lumayan. Itu adalah salah satu koleksi bukunya dari Mas Willy Aditya gitu. Dulu aktivis dari Jogja lah gitu kan, yang kemudian membuat Ruang Literasi Kaliurang. Dan itu bentuknya yayasan ya itu ya Pak ya. Nah, ini kalau saya agak-agak lupa. Saya juga lupa jujur. Bentuknya Tapi kayaknya iya deh. yayasan, terus kemudian ada kelas-kelas yang digelar dan beberapa kali kayaknya pesohor-pesohor Pak yang mampir toh atau Iya, agendanya benar, tuh Pak. Aktivis, terus kemudian akademisi, Cukup terus politisi. menjadi tempat publik yang cukup aktif lah dalam mengadakan acara lah. Sampai sekarang masih 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 kelihatan di sosmednya aktif banget loh gitu. Iya. Dan yang paling seru adalah itu apa namanya? Ini apa? Agenda-agendanya itu tematik juga teman-teman. Pas kita datang itu kan persiapan ini ya kayaknya. Kelas menulis. Tan Malaka apa ya? Iya. Bulan Tan Malaka apa ya? Mau launching bukunya Tan Malaka. Oh iya, gitu. Bukan launching sih, lebih ke Bulannya ini apa? kalau nggak salah. cetak. Pokoknya tematik itunya Tan tematik Malaka. ininya Tan Malaka. Mau ada diskusi tentang Tan Malaka waktu itu. Kita ketemu sopo Dani kayak si Dani. Nah itu. Itu sih. Terus dari RLK kita ke
Kemana aku lali, Pak. Wah, jangan ingatanku pendek tenan, rapuh ini. Makanya harus dicatat nih saya nih. Maaf ya teman-teman, ini sekumpulan orang tua memang seperti itu. Biji. Saya juga lupa Pak, saya juga sudah tua Pak. RLK tuh abis RLK berdikari dulu nggak sih? Berdikari dulu atau akal buku dulu? Sebentar Pak, coba saya cek ya Pak ya. Pak cek YouTube-nya Pak. Nanti di-cut ya Pak. Nggak apa-apa, biarin aja. Kan apa adanya kan. Hari ini tuh orang-orang suka transparansi, Pak, gitu loh. Apa adanya. Kita berdikari Pak. Oke, berdikari toh. Yang saya ingat banget itu menjadi salah satu obrolan malam paling menakutkan untuk saya. Saya takut tiba-tiba depan rumah saya kedatangan polisi. Kok polisi tuh? TNI ya? Orang loh. TNI. Oh, iya dong. Tukang bakso dulu. Oh, tukang bakso. Oh. Pedagang cilok gitu kan. Bakul nasi goreng gitu. Baru nanti yang lainnya menyusul. Kalau teman-teman pernah nonton dan dengerin, sebenarnya itu menarik sih, obrolannya sangat-sangat menarik, cuman cukup menakutkan saja. Ya sebenarnya ini sih apa namanya, kita bisa belajar dari semangatnya bahwa ya seperti semangatnya tandang apa Daratama inilah. Kita mulai aja dulu gitu loh. Iya, benar. Mas Dana memulai itu kan ya udah beneran di atas kasur sendiri kan. Iya benar. Berdiri di atas kasur sendiri. Dari cuman kos-kosan full buku, akhirnya dia pindah satu tempat katanya datangin TNI, pindah lagi ke tempat satunya lagi. Cuman artinya kan beliau terus berkembang dengan Konsisten dan ya. tetap konsisten, betul. Dan konsisten dengan pilihannya gitu. Menurutku emang representasi semangat kita itu ya Mas Dani itu sebenarnya. Kita memulai tandang dengan salah satu slogan terkenalnya Gojek, kalau teman-teman mau tahu 2018, mulai aja dulu. Kita mulai dulu. Ya representasi paling nyata adalah Mas Dani. Betul. Itu. Dana. Dana. Itu anu loh kayak sarjana pertanian loh, Pak. Atau Jangan diterusin. Jangan terusin. Kalau mau terusannya coba tonton yang episodenya Berdikari. Itu ada penjelasannya. Kenapa Gitu. kami tiba-tiba ketawa? Nah, iya, makanya kan gitu. Setelah dari Berdikari kita Ada satu Apa ini tuh? dulu Apa sebelum ke akal. Berdikari itu salah satu slogannya yang bukan slogan sih, apa namanya? Dia punya kayak semacam Apa sih, baca aja dulu. bukan. Dia punya semboyan gitu ya. Dia punya prinsip yang keren itu ya. Apa tuh? Pokoknya Gimana sih? menolak matang. Oh, menolak matang, paham. Itu keren, Pak. Karena kalau misalnya sudah matang bisa busuk. Iya, Itu keren. Tapi kalau tidak matang-matang kemungkinan tidak busuk. Betul. Keren. Jadi selalu ya, jadi kayak misalnya kan kita udah sampai mana gitu ya, balik lagi untuk kemudian tumbuh terus, remaja terus lah. Betul. Kalau orang remaja terus kan energik terus, Pak, gitu kan. Betul. Kalau usia udah dewasa, udah mulai menua gitu ya, masuk manula itu kan biasanya udah ringkih, masuk angin gitu kan ya. Sobat fresh care. Jalan nggak bisa cepat, lari kurang gesit gitu kan. Tapi kalau remaja terus kan kita energik terus, Pak. Betul, gitu kan. betul. Makanya menolak matang kan kono ya. Betul. Kuwi lho Pak sing iki filosof tenan iki arek iki sakjane kan ngono ya. Si topi bintang walaupun sekarang udah ganti Sudah nggak pakai ganti topi bintang. NB. Mas Itulah Dana. ya, berdikari. Dari Berdikari tadi ke akal. Ya, akal kita bareng Mas Agus Magelang. Akal sekarang udah renovasi, Pak, keren, Pak. Oh, belum mampir Kayak next kita harus Kapan kesana mampir lagi? ya. Harus mampir lagi ketemu Udah Mas keren, Agus lagi. keren sekali sekarang. Udah jadi destinasi ini juga apa namanya? Toko buku estetik di Jogja. Mantap. Ya itu kan awalnya juga mereka Berdua. sebenarnya kalau saya tidak salah ingat, keresahan mereka adalah ya punya karya tapi dodolan ya wes lah bikin toko buku sendirilah gitu kan pada akhirnya. Jadilah Akal Buku yang tadinya kirain Akal Buku filosofine opo. Tak pikir supaya kita berakal ngono ya. Atau Agus dan kan Kalis. ngono to. Akronim jebul. Atau Tapi yo masuk jadinya kan. masuk. Gambarnya lampu pelentong. Atau Tapi menarik dari aku tuh cerita Mas Agus, semangat dia untuk bisa sampai terus menulis dari dia kecil hingga sekarang tuh menurutku itu menarik sih. Teman-teman mungkin bisa nonton naik bis, Iya. bis apa itu waktu itu. kayak bisa apa ya jenenge?
Joko Kendil betul Joko ya. Kendil ya? Iya kan. Itu adalah di tiap nafas literasi. Iya, dia itu ngomong gitu tuh. mengalir kebaikan daripada kondektur Joko Kendil kan. 200 perak cemplung. Itu sebenarnya menarik Pokoknya juga. bunyinya asal bunyi makcring nggak wes masuk Mm-mm. tuh. Dari Iya. akal kita ke Setelah akal itu kita ke aduh, Mas siapa ya? Mojok. mojok Oh dulu iya, kok. Mojok ketemu dulu gitu. Mojok Adit. dulu ya, Mojok ketemu dulu. Mas Adi. Ketemu Mas Adit. Bagaimana dia mengelola Mojok toko Store. buku, Mojok Store dan KBA. KBA sebagai ruang komunitas yang ternyata ya sebenarnya bisa nggak 11-12 sih, cuman mereka juga punya semangat bahwa melibatkan sekitar kan. Kalau beliau cerita adalah ya udah tempat kami juga terbuka kok, kalau misalkan Karang Taruna mau rapat di sini ya boleh. Mereka juga punya apa namanya kedai kopi yang Kadang buka, kadang tidak. Kalau tutup pasti. tutup apa buka nih? Kalau tutup pasti. Kalau buka ya suka-suka. Ikut banget tuh kalau yang bagian itu tuh. Iya. Ya, Mas Adit. Mojok itu salah satu menjadi tempat yang menyadarkan kita semua bahwa membangun komunitas itu sepenting itu, teman-teman. Dan ruang komunitas itu bisa menjadi ruang tumbuh yang pasti bertumbuh. Mulai dari mojok.co kan dia. Iya. Akhirnya masuk ke percetakan mojok dulu ya Pak ya. Dan penerbitan. Dan Mojok jadi tempat pertama saya cari buku yang nggak pernah ketemu sampai sekarang. Apa Pak? Apa kui? Haruki Murakami. Wah, Masih ingat apa Bapak, ya judul pulang apa? dari Mojok kita datang ke 3 toko buku berbeda dan Oh tidak iya menemukannya. iya. Tapi saya sudah dapat dipinjamkan oleh kakak saya. Wis ngeri. Ternyata duwe. Punya ternyata. Walah. Terima Udah kasih, nyari Mas. kemana-mana, ada di rumah Makanya. sendiri, Pak Ijo. Terima kasih, Mas. Aku tuh kalau ngomongin buku aku dapatnya tuh pas di Berdikari justru. Aku berdikari itu beli apa, buku apa ya? Iya, Pak Argo beli buku di Berdikari. Oh iya, musik-musik kayak Pramudia. Pramudia. Kalau aku tuh di Berdikari waktu itu Oh, Pataba kok mau Pramudia. dapat buku tuh. Soalnya aku salah. mikir gini, ini kayaknya aku harus bawa satu buku nih dari sini. Cuman aku nggak tahu apa ya. Sambil nungguin kamera itu tak liatin satu-satu apa ya bukunya apa. Ketemu Pak satu judul. Belum selesai sih bacanya. Tapi menurutku sebenarnya menjadi keresahanku juga sih sampai saat ini sih sebenarnya. Kalau nggak salah judulnya tuh Jika Tuhan Maha Baik, Mengapa Manusia Menderita? Waduh. Nah, kan? Jeru gue, Pak. Angel gue, Pak. Tapi ini sih apa namanya belum selesai baca, jadi aku belum bisa ngasih resensinya seperti apa. Cuman kalau aku baca dari halaman depan sampai terakhir aku baca kayak bagus sih gitu. Iya, bagus itu. Di mana itu, di Mojok ya? Enggak, aku dapatnya di Berdikari. Mojok waktu itu aku mau nyari sesuatu Nggak dapet. belum barang. dapat yang kayak menarik nih gitu ya. Udahlah nggak usah dulu deh gitu. Kapan-kapan aja nanti mampir lagi. Ya kalau di Mojok tuh aku nggak dapatnya karena yang aku cari belum penerjemahan bahasa Indonesia, jadi Oke, masih pasti. bahasa Inggris dan di sana belum ada. Nah, Harapannya ke depan ada, Mas. ya sebenarnya kan satu hal yang menarik yang ngobrol sama Mas Adit itu adalah soal bahwa musuh teman-teman yang ada di penerbit itu adalah pembajakan kan gitu. Oh iya. Yang sebenarnya cerita tentang di platform penjualan online itu kan kadang di take down satu tumbuh lagi, take down satu tumbuh lagi gitu. Oh iya, waktu itu Mas ini juga cerita ya. Yang Ada yang sempat bukan disuratin, maksudnya di japri lah gitu, semacam di japri kan ya. Oke itu, tapi nanti kan tumbuh lagi kan dia, benar-benar saya ingat itu. Nah itu kan sebenarnya ada sisi lain bahwa sebenarnya bisa jadi minat baca kita itu tinggi gitu kan. Betul. Karena soal Pembajakan terus ada soal. itu ya karena memang ada banyak secara peraturan kan juga, misalnya kayak pajak gitu kan terhadap buku gitu, subsidi terhadap pemerintah soal buku itu kan memang masih
jauh dibandingkan misalnya dengan tetangga sebelah kan, kayak Malaysia misalnya kan. Saya kan sempat beberapa kali ketemu teman-teman penerbit Malaysia yang mampir ke Dongeng Kopi, ngobrol-ngobrol tuh ternyata mereka itu setiap tahun tuh ada rutin dapat voucher gitu kan, untuk belanja buku gitu kan. Dan itu salah satu keberpihakan pemerintah untuk, ya kalau di amanat undang-undang tuh kan ada namanya mencerdaskan kehidupan berbangsa gitu ya. Tapi yang mengimplementasikan negara tetangga, Pak, saudara serumpun. Kita masih belum kan gitu. Pak Prabowo bisa Pak Mm-mm. program baca buku gratis Pak. Mm-mm. Boleh Pak digalakan lagi Mudah-mudahan, perpus-perpusnya. Perpus kita juga banyak kan kayaknya ya. Tapi sebenarnya Kementerian Pendidikan kan sudah mulai membuat beberapa daftar baca bagi para pelajar yang setidaknya dalam kurun pendidikan dasar dan menengah itu mereka harus menyelesaikan buku-buku. Itu salah satu langkah yang menurutku sudah cukup maju lah ketimbang yang sebelum-sebelumnya kan. Karena kan sebelum-sebelumnya kan ada beberapa bacaan yang dilarang. Misalnya kayak buku-buku pram di era Orde Baru itu kan dilarang gitu. Orang kalau mau baca harus sampulnya Ditutup. gitu kan. Saya pernah mengalami itu. Atau kemudian kalau enggak difotokopi gitu ya, dikamuflase dan lain sebagainya lah. Kalau saya mengalaminya kamuflase Pak. Kamuflase. Kalau dulu waktu zaman sekolah itu buku pelajaran Pak, teman-teman tuh kamuflasenya. Tapi dalamnya komik, ya kan? Oh, paham. Baca Conan gitu kan, Paham, Dragon Ball paham, gitu kan. paham. Kalau dulu saya Kelihatannya nggak- baca buku ini, mata pelajaran Pak, ternyata menyelesaikan komik Pak. Karena komik itu kalau dibawa ke sekolah itu biasanya cepet banget Pak muternya. Makanya cepet-cepetan baca, karena kalau enggak kebagian nih. Gitu. Betul. Kalau saya Tapi dulu Bapak zaman- ngalamin nggak sih rebutan komik di sekolah? Maksudnya ada yang punya terus kita pinjem gitu. Kalau saya itu dulu di SD saya kebetulan pada masa itu saya merasa itu salah satu SD yang baik karena di tiap kelasnya ada namanya pojok perpustakaan Mas. Jadi di tiap kelas kami di salah satu SD Muhammadiyah di Yogyakarta itu Salam berkemajuan. salam berkemajuan. Baik cikur mah. Gocek lo iki baik coba. Ditenani ya biasa. Itu tuh kami di tiap kelas di pojok kelas tuh pasti ada mini perpustakaan Pak. Iya. Dan itu buku lengkap dari Keren. buku pelajaran, LKS, komik. Bahkan saya ingat persis ada buku azab Pak. Oh iya. Jadi saya itu salah satu anak yang aneh. di sate itu ya. Iya betul Pak. Gambar komik di sate. Apa sih nama majalahnya tuh? Saya lupa Kayak bukan deh. majalah dibuletin cuman kertas gitu doang kan. Saya ingatnya dia bentuknya kayak majalah. Kayaknya itu tipis gitu, Tatan Pak. S bukan sih yang kayak tahu. Petro itu Nggak bukan? tahu. Saya lupa. lupa deh Pak. Intinya buku azab. Saya tuh cukup senang membaca itu karena saya dasarnya suka baca komik. Psikopat. Menurut saya cukup menarik Pak. Sampai satu titik ibu saya, "Dek, kamu jangan baca itu lagi, Mama takut." Psikopat. Akhirnya saya mulai diperkenalkan sama komik oleh kakak saya, dikenalkan komik. Akhirnya saya baru mulai baca komik. Jadi di masa itu, tapi saya sempat membaca buku yang dipalsukan itu Pak. Oke. Itu saya menemukan di perpustakaan teman-teman. Saya juga bingung kenapa di perpustakaan SD ada buku itu. Oke. Dari sampulnya kok menarik, buku anak waktu saya buka, oh ini bukan buku anak ini. Oke. Oh, dulu tuh apa ya? Kalau tuker-tukeran komik kebetulan nggak tahu ya. Dulu aku SD tuh nggak terlalu umum lah. Entah aku nggak tahu ya. Tapi kayaknya beberapa kali aku main ke rumah teman-temanku tuh nggak banyak yang punya komik juga gitu. Kalau saya memang waktu itu kelas 2 udah mulai baca Conan. Agak-agak sih sebenarnya. Ingat banget pokoknya komik Conan SD itu saya mulai justru malah volume 5. Baru ke 4, 7, 8, 9, terus baru beli 1, 2, 3. Oh. Ingat banget. Tapi ya justru Donald Bebek nggak ngalamin? baca. Oh. Donald Bebek baca. Donald Bebek. Paman nah, Gober. Mickey Mouse. Paman Gober. Baca. Gober itu Kalau pasti itu. baca sih. Anu Mickey Mini. Tintin. Tintin. Tintin, Ya. wah Tintin aku nggak sempat. Detektif Tintin tuh bagus tuh Pak. Bagus, cuman aku nggak kala itu aku baru baca Tintin tuh SMP kalau nggak salah karena Tapi Conan itu bukannya mikir ya? Iya toh, baca Conan tuh mikir loh. iya sih, cuman nggak tahu seru aja. Seru loh, sebenarnya Conan itu salah satu pintu masuk komik untuk kita itu mengetahui banyak hal. Karena misalnya kayak Conan yang dia
ada satu peristiwa ada balutan kebudayaan walaupun mesti dominannya kebudayaan Jepang gitu ya. Betul. Terus kemudian ada misalnya dia jelasin bahwa ini tuh merupakan teknologi, ini merupakan rekayasa gitu, misalnya rekayasa biologi bla 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 gitu. Ya, Cara-cara betul. pembunuhannya Ya, loh. ya, Pak, ya, gitu ya, loh. ya. Ada Betul, ini, betul. ada ini. Tapi memang masa itu komik-komik besar itu pasti antara Conan, Naruto atau One Piece zaman dulu itu mah. One Piece sudah ya, justru aku malah kenal Doraemon loh dulu. Doraemon ya, Komik Doraemon. Udah, yang Pak, Doraemon mulai. loh. Kalau enggak Crayon Shinchan. Shinchan. Masih ada beberapa tuh, apa maksudnya sempat baca tuh pas itu. Kalau pas SD, kalau tadi Mas Gian bilang ada pojok perpustakaan di setiap kelas, itu jadi SD ku tuh dulu cukup terpencil, Pak. Apa maksudnya sangat jauh dari peradaban kota. Bisa ngeri. Terpencil. Loh iya, Pak, 1,5 jam dari dari pusat kota. Listrik masih ada? Udah nggak ada? Ya ada Oh, sudah sih. ada kan? Ada Ya sih. benar terpencil juga. cuman maksudnya ketika Masih bisa- ketemu ini nggak teman-teman yang berangkat ke sekolah baju seragamnya atasnya pramuka, bawahnya celana merah gitu. ketemu. Oh, nggak pakai sepatu. Ketemu. Oh iya benar terpencil udah ini. Itu SD Verifikasi. saya. Itu SD saya ada yang begitu. Terus tapi di sekolahku itu dulu ada perpus. Hmm. Saya lulusan SD Taman Siswa Hmm. sebenarnya, Wah ini yang kemudian ganti nama. berarti nih kadernya Ki Hajar Hajar Dewantara. Dewantara. Betul. Eng ngarso sung tulodo, eng madya mangun karso tutpuri handayani. Betul. Tiga serangkai. Wis ngeri tenan, mantap. Saya Jadi- ingat betul saya diceramai beliau tentang sekolah taman siswa, Pak. Dari mereka dibangun sampai selesai, Pak. Itu perjalanan dari dongeng sampai rumah saya, Pak. Oh, itu ini. Itu mata kuliah khusus loh, Pak. Betul. Namanya ketaman Taman siswaan. Betul sekali. Mungkin kalau misalkan di sekolah Muhammadiyah ada apa sih kayak Kemuhammadiyaan. Kemuhammadiyaan ada ya. kan, di taman siswa pun juga ada sebenarnya ketaman siswaan. Ya membahas tentang taman siswa sih. Makanya dulu SD itu agak cukup hafal lah, karena nggak tahu kalau sampai sekarang ya. Kalau dulu itu diajarinnya setiap strata sekolah itu punya namanya masing-masing. Misalnya kalau kita kenalnya kan TK, SD, SMP, SMA, terus sama Kuliah, perguruan kampus, tinggi, perguruan oh. tinggi gitu. Tas. Sedangkan kalau di taman siswa itu punya nama masing-masing. TK tuh Taman Indria, terus SD-nya tuh Taman Kanak-kanak, Oh, SD itu taman kanak-kanak malah. justru Taman Kanak-kanak. Kalau nggak salah, koreksi kalau misalnya salah ya, teman-teman yang mungkin SMP SMA bahkan kuliahnya di taman siswa. Saya kan cuma SD doang, dan itu cuma sampai 4 tahun karena tiba-tiba ganti manajemen. Taman Madya bukan sih? Bukan. Taman Madya itu kalau nggak salah SMK. Oh, kalau taman dewasa Taman SMP. remaja, terus SMA tuh Taman Dewasa deh kalau nggak Oke. salah, baru yang kampusnya. Saya juga lupa apa namanya itu. Widya Wiwaha. Ngawur Pak Ijo. Asem kuwi. Ya cen cerak itu. Tapi bukan di jalan itu, Pak. Jalan lo anu kuwi. Jalan Loano, Pak. Saya tahu. Ngapunten, Mas. Oh, iki bareng iki endorse Widya Wiwaha iki Pak Ijo. Masuk. Ngapunten, Mas. Masuk. Siapa tahu taman siswa juga mau masuk bikin bisa kok. Bisa. Saya sebagai lulusan taman siswa juga ya dikit-dikit tekat, tapi entah kenapa dulu padahal SD ya, entah kenapa ketertarikan saya tentang taman, karena saya ngeliat ih bagus ya gitu, belajar dari sejarahnya Ki Hajar Dewantara bersama Dawes Dekker, terus satu lagi siapa Pak? Dr. Rajiman. Aduh, aku nggak hafal ya. Ada pokoknya bertiga lah itu. Terus makanya terus sampai akhirnya mungkin salah satu semboyan yang paling umum diketahui adalah Tutwuri Handayani. Tapi sebenarnya ada dua di depannya lagi kan. Ing Ngarso sung Ing tulodo Tulodo, di depan Ing- memberi contoh. Ing Ing Ngarso, Madya Ing Mangun Madya Karso. Karso, terus baru Tutwuri Handayani. Di tengah memberikan karso ya, Bo? Kehendak ya, apa? Apa ya? Kehendak. Lupa aku. Mm-mm. Itu kenapa ingat? Soalnya itu jawaban ujian ketamasiswaan, Pak. Oh, Mau nggak mau belajar, wajib, Pak. wajib. Mau nggak mau belajar, Pak. Tapi nah, ngomongin balik ke perpus tadi itu. Dulu tuh akhirnya ketemu satu buku yang menceritakan tentang sejarahnya taman siswa. Nah, dari situ entah kenapa bahkan perpus sih perpus, ruangan sih ruangan, cuman tua banget, yang jaga juga udah tua banget kok gitu, Pak. Aku lupa Pak siapa gitu namanya. Itu sampai tak pinjem. Maksudnya yang lain tuh pada mungkin minjem buku apa, buku itu yang tak pinjem. Minjemnya 5 sekawan, yang lainnya. Tapi Gosbam. memang Ada. tapi memang
rata-rata pembaca pintu masuknya tuh sejarah nggak sih Mas? Oh, oh. Sejarah apapun itu, Mm-mm. bisa sejarah dunia, sejarah Bisa. taman siswaan. Atau mungkin ensiklopedia kan sebenarnya juga sejarah kan, belajar Iya. tentang ini pertumbuhan hewan, evolusi manusia gitu-gitu Betul. kan. Terus tadi dari akal Maaf ya teman-teman. Mojo, dari Dan Mojo Mojo kemana itu? Mojo. Toko Gumi. Oh iya. Oh. Toko Gumi ini kalau Desember ini paling rame loh. Liburan Musim anak. libur anak. Tuh. Tapi emang Pernah aku dikontak sama Mas Bob. oh iya. Mas anu Mas, sesui Desember rame no. Ada nggak kawan-kawan yang punya mobile cafe untuk bisa Bah, ngetem di depan gitu. Wah, poin iki aku bilang gitu kan. Tak goleki gitu kan. Aku tuh baru mikir-mikir sopo ngono kan. Terus aku batin satu orang. Paginya datang Pak dia. Wah, kowe rezeki kowe aku ngono kan. Piye hobimu aku bilang gitu. Masih jalan Pak. Ngono kan. Mau nggak itu? Terus tak sambungin sama Mas Bob. Udah kontak-kontakan kayaknya. Toko Gumi ini menariknya adalah dia tidak banyak ya toko buku yang fokus Ke anak. ke anak. di Jogja ya saya cuma tahu beberapa sih, tapi memang mungkin tidak banyak. Mm-mm. Dan memang beliau Mbak Natani Mbak Tania Mbak dan Mas Tania Bob. dan Mas Bob ini kan sama-sama kemudian mendirikan penerbitan ya Guru Bumi ya kalau nggak salah namanya. Penerbitannya saya kurang Ah, paham. Guru Bumi ya, terus kemudian ini ya kan aku rada hafal karena pas launching pertama nih dongeng Pak soalnya Pak. Launching buku ini apa namanya Guru Bumi itu. Nah, terus bikin toko Gumi itu. Seru itu tapi karena ada ininya loh wahana permainan tuh loh Pak. Apa buku interaksi, Buku interaksi kan gitu. pop up. Itu aku kemarin main apa tuh itu kartu Kartu kuartet. Aku ki menyepelekan, Pak. Wah, kuartet biasanya aku menangan nih. Nangis Cuma aku ya? kalah aku ya, asem keren aku tenan nih. Mas Renggo ngelawan Game Master. Aku langsung soalnya. Levelnya yang isi aja. Enggak advent, aku mau gaya tenan banget sih. Isin lah aku isin banget sih. Sombong tenan. Nah, itu, Pak. Tidak boleh itu. Congkak itu tidak boleh, itu tidak boleh. Angkuh itu tidak boleh. Kita harus hilangkan di daftar nomor 1 itu angkuh dan congkak. Aku nyepelek nih gue asem. Karena kan permainan nih, permainan Kartu anak-anak aja nih kan nih. gitu. Kartu aja nih. Kartu pakai bahasa Jawa. Aku masih ingat Mas Renggo waktu itu kita take ringan untuk ngambil beauty shoot. Masih nyantai-nyantai aja. Masih nyantai-nyantai aja. Kok tengah-tengahnya gitu, kayak tegang. Kok rampung-rampung kok ada dadi ngono kan. Kok jadi kompetitif. Enggak dulu aja, tenang aja. Menang saya menang. Saya masih ingat kenapa? Karena waktu Mas Renggo bilang kayak gitu di pojokan ada Mas Bob sama Mbak Tania. Ketawa-ketawa. Ketika Mas Renggo kalah, Mas Bob dan Mbak Tania ketawa. Ya, permainan apapun memang kita tidak boleh untuk menyepelekan ya Pak ya. Itu Iyalah. walaupun itu main ceki yo. Tahu nggak main ceki? Tapi menariknya ya kalau saya sih belajar dari Toko Gumi, mereka mampu merespon keresahan banyak orang. Iya benar. Ya maksudnya ya tadi kayak misalkan tak sebut toko buku, kayaknya toko buku yang fokus ke anak cukup jarang gitu, tapi mereka berani untuk ngambil itu gitu loh. Berarti kan mereka membaca keresahan kan gitu. Benar-benar. Dan menurutku buku untuk anak itu sesuatu yang sensitif sih Pak. Untuk zaman sekarang ya. Karena mulai banyak paham-paham yang menurutku menyeleweng. Itu dimulai dari buku anak Pak. Tapi bukan area sensitif kan? Bukan. Bukan. Beloknya agak serem ya Pak. Tapi ada. Iya. Ada. Dan bahkan aku baca berita beberapa buku SD mulai memasukkan Iya. pelajaran-pelajaran yang nggak benar gitu loh Pak. Oh. Jadi orang tua kan mulai resah ya Pak. Iya. Apalagi Kok bisa lolos? iya kok bisa lolos. Apalagi kawan kita ini mulai baru punya anak, kakakku mulai baru punya anak. Secara nggak langsung pelan-pelan mulai kok kayak gini sih kayak gitu. Betul. Dan menurutku Toko Gumi, Mbak Tania dan Mas Bob itu Bisa menjembatani itulah gitu. menjembatani itu dan menyediakan opsi-opsi yang
sehat gitu, yang nggak menyeleweng ya, emang buku anak seperti Bahkan itu kalau misalkan seharusnya. butuh ruang untuk membaca bersama anak juga ada di situ kan, mereka aktivitasnya juga ada apa namanya, membaca bersama orang tua, baca bersama bapak gitu kemarin. Iya, Oh. hari-hari tertentu Ah, kalau ada nggak salah. kan Sabtu ada bersama tuh. bapak. Ya, Sabtu bersama bapak buat Gitu-gitu. teman-teman biar nggak kehilangan figur ayah ya. Tapi sebenarnya itu bagian dari ini sih, apa ya, kayak semacam apa kayak sebutannya Pak, bonding apa? Bonding. Yang Iya. perekatan ya. Ikatan orang tua. Karena kan kemudian memang ada beberapa buku yang memang ini nggak bisa kalau dibaca sendiri kan, Betul. harus ada pendamping gitu yang kemudian misalnya tadi apa sebenarnya alat peraga ya Pak ya, apa? Apa sih? Interaksi ya, buku interaksi gitu. Interaktif, Buku interaktif itu kan salah satu yang menurutku ya memang ini bagian dari ada ruang ini, ada bagian ini. Jadi Betul. hadir ke kedai kopi, hadir ke toko buku, toko Gumi tidak kemudian serta merta anaknya diumbar membaca gitu, tetap kudu dikancani Pak. Makasih ya, Ngono lho. Mas. Dan aku menyadari kehadiran toko Gumi itu justru sebelum ke toko Gumi, ke Mojok dan ke Gramedia awalnya. Nyoba nyari buku anak untuk kado ponakan. Toko Gumi kok kayak familiar, Mas Ronggo sempat mention beberapa kali, akhirnya datang ke tempatnya. Itu Akhirnya jadi bisa kesana lah. pengalaman menarik sih Mas di toko Gumi itu. Terus dari Gumi kita ke Setelah dari Gumi itu kita ke Dongeng Kopi. oh, di mana perpecahan dimulai. Perpecahan Pak, seperti Mataram ya dibagi dua. Kan biar Solo dan kan biar ngehook kan ada perpecahan. Kan biasa dipotong. Tempat di mana kita memulai dan tempat di mana kita pecahkan lagi. Pecahin lagi. Karena waktu itu keresahannya adalah Oke, maaf kawan-kawan tadi ada kita sambung lagi. Maklum ada kesalahan teknis. Tadi kita terakhir kita setelah itu ke Dongeng Kopi. Disitulah kita mulai orang perpecahan sih. Akhirnya kita mencoba mencabangkan apa ya namanya ya? Tema obrolan Tema obrolan bukan percabang, jatuhnya kita perluas lah. perluas ya, Karena betul. Sebenarnya bukan kendala, tapi kan ya mungkin karena teman-teman penggiat buku literasi waktunya kan cukup padat ya. Ya, Jadi betul. mau tidak mau sedikit yang punya waktu yang bisa kita curi untuk ambil ilmunya gitu kan. Akhirnya di dongeng gimana Pak? Ya di dongeng kan terus akhirnya kita coba untuk memperluas tandang itu yang sebelumnya di ruang literasi, maksudnya di titik-titik literasi, taman baca, toko buku, perpustakaan gitu ya. Itu kemudian kita geser ke kedai-kedai kopi ya, dan kedai-kedai kopinya kita mulai dari beberapa titik. Selain kedai kopi juga sebenarnya tokoh-tokoh yang ada di kopi, yang ada di Jogja gitu ya. Kita mulai dari siapa pertama itu kemarin? Pertama kita mulai itu dari Mas Larka. Oh iya, Larka itu adalah si influencer paling bersinar. Cemerlang. Larka adalah kunci. Iya, dia adalah salah satu influencer yang fokusnya di bidang kopi. Kita bicara banyak kemarin itu diantaranya adalah soal proses dia, bagaimana kemudian menciptakan konten-konten yang edukatif gitu. Coba Ya cek. kan? Ya, terus Pak. Konten-konten edukatif gitu ya. Nah, memang yang menarik dari Larka itu adalah dia selalu menempatkan proses daripada konten-konten itu dengan riset yang cukup serius gitu kan. Dan memang latar belakang si Larka ini kan sebelumnya juga penulis di Mojok gitu ya. Kalau teman-teman bisa cek di tulisan-tulisannya ada di Mojok itu dengan nama aliasnya namanya Rianto gitu kan. Beliau kan memang makanya bilang kan ya namanya bikin konten tetap harus baca. Iya. Ya tapi berkat Mas Larka juga dalam tanda kutip ya perkopian duniawi ini juga membuka ke lebih banyak menjamah masyarakat umum juga nggak sih Pak dari konten-konten dia dan konten juga bagus gitu. Bagus ya sih, karena dia tahu bahwa bagaimana sudut pandang orang-orang pengen mengetahui kopi gitu. Betul. Ya. Cuman mulai dengan kalau mau tanya kayak izin ngono kan akhirnya ya wes dia buka lah ya. Nah, akhirnya sih mulai si Larka gitu. Jadi tapi
Mas Larka tuh juga menjadi penjembatan sih Mas sebenarnya. Ah, Mungkin teman-teman mulai baca kemarin ada beberapa berita teman-teman dari Cina itu pemerintah Cina mulai menerapkan peraturan bahwa influencer itu harus pakarnya dan punya ilmunya Mas. Minimal punya ilmunya teman-teman, nggak asal ngomong aja. Nah, Mas Larka itu menjadi contoh itu juga sebenarnya setelah aku lihat. Dulu tuh aku awalnya mikir iki sapa to? Kok mau bengak-bengok, marak ke perdebatan, marak ke perpecahan. Wah, ternyata dia tuh riset. Itu yang aku apresiasi ternyata sih Mas. Terus habis dari Larka itu kita ketemu sama Mas Akrom. Mari ngopi. Gus Akrom. Ya. Assalamualaikum. Kopi yang bayar saya ikhlasi. Wah. Itu aku baru tahu loh Mas, ono gue Mas. Oh tuh. Kayak ngerti aku, sumpah. Mas Akrom, maaf ya Mas Akrom. Tapi aku kayak ngerti gue Mas. Nah iya makanya. Itu saya jadi jujukan banyak orang-orang yang saya pengen ngopi tapi bayar saya ikhlasnya itu bisa ke sana terus. Menariknya adalah Mari Ngopi adalah salah satu pioner yang ada di Jogja. Beliau itu memulai karirnya mulai dari benar-benar dari bawah, dari barista, kemudian berkembang jadi supervisor, kemudian buka kedai gitu. Dan cerita di balik proses Mari Ngopi teman-teman bisa simak gitu ya. Ceritanya sangat penuh perjuangan gitu ya Pak ya, dan tidak mudah gitu loh. Iya, jatuh bangunnya bahkan sampai jual cincin, menggadaikan cincin kawin. Dan aku masih ingat dia dengan legowo bilang, bahkan sampai saat ini saya nggak tahu cincin kawin saya ada di mana. Jadi masa kita piye-piye meneh. Oke, dari Mas Akrom itu kita kemana Pak berikutnya ya Pak ya? Prada. Om Koko. Om Koko, senior kopi di Jogja. Suhu. Orang yang Street Coffee, Suhu Street Coffee Jogja. ya mulai dari kombi, ya toh. Oh, dari Kombi ya Mas? Kombi. Mas? Oh. Terus Om Koko ini banyak cerita pengalaman bagaimana membangun pasar di Jogja yang sebelumnya lebih kental budaya ngeteh gitu kan. Oh ya. Dan dia persis menceritakan bagaimana pertama kali pasar itu masih asing dengan produk-produk espresso gitu kan. Dan Apa itu espresso? Apa itu? Kan, gitu. Cappuccino. Tapi itu bukan tradisi kita, itu bukan budaya kita. Budaya kita adalah teh, ngeteh. Itu Cina juga, Pak. Itu siapa dong? Budaya kita jamu kayaknya. Oh, Pak. jamu. Iya kan, jamu kan. Selain minum jamu, menjamu teman kan. Betul. Gitu. Budaya ketimuran banget itu, Indonesia banget tuh. Ada kawan datang harus kita jamu, Pak. Betul. Jangan sampai keluar uang kan gitu. Kalau kata orang dulu tuh saru. Saru. Saru kalau tamunya yang bayar. Itu. Terus Om Koko, dari Om Koko itu kita beranjak ke Setelah Om Koko itu kita ke roastery dekat rumah saya Pak. Om Johan. Oke, Johan Ade. Black Label Roastery. Black Label Roastery. Ya, teman-teman kalau cari biji kopi doang yang berkualitas Bisa ke Black bisa Label. ke Black Label itu menarik banget. Tapi kita kemarin cerita soal ini sih, bagaimana membangun bisnis kedai kopi gitu ya. Terus bagaimana kemudian Standarnya proses sebenarnya bagaimana sih gitu. standar produk gitu kan. Salah satu elemen bauran pemasaran adalah produk, selain produk, price, promotion, place gitu ya, Mas. Johan ini termasuk salah satu yang bagaimana kita harus bikin produk terbaik gitu kan. Karena produk yang terbaik mau letaknya dimanapun sepertinya akan diburu kan. Betul. Gitu. Itu keyakinannya. Dan terbukti beliau kan tempatnya juga agak delesep toh Pak. saya yang barangnya warga sampai sana nggak mana-mana. tahu. Saya warga sana aja nggak tahu tapi barangnya sampai mana-mana. Sampai mana-mana itu dia. Tadi Mas Renggo ngomong bauran pemasaran 4P. Tapi itu ternyata ada yang patah di episode selanjutnya. Kofam place Pak. Place dipatahkan ya. Place dipatahkan. Mas Fahmi. Halo? Wah. Teman-teman bisa simak itu tonton ulang itu untuk tandang episode ke Kofam gitu ya. Kofam. Dimana kita kemudian diskusi, ngobrol soal perjalanan Mas Fahmi mendirikan Kofam dan itu berada di padatnya pemukiman Pak. Padat sekali Dan itu di
daerah Kalicode. Kalicode, betul. Kalicode. Itu Masuknya aja parkir di mana, jalannya kemana gitu kan. Tapi ada yang datang. Biasanya itu kan. Ada. Heeh. Selain Ya. itu kalau teman-teman mau ngobrol soal rilisan fisik, beliau ini salah satu yang punya koleksi dan termasuk kolekdol. Koleksi untuk didol. Kalau teman-teman ada yang mau cari ya kayak kaset-kaset atau pemutar Walkman. Tuh bisa datang ke Kofams, ketemu sama Mas Fahmi. Yap, nanti urusannya sama Mas Fahmi lah, di nego-nego aja lah kira-kira mau gimana tuh. Tapi ada beberapa koleksinya yang Mas Fahmi melarang orang untuk bahkan nggak boleh dijual. Salah satunya Green Day ya, Bob? Green Day atau Bukan. apa? Pak? Blink-182 iya, apa ya kalau nggak salah, itu setlistnya ketika dia konser di mana itu ditempel. Kalau nanti teman-teman main ke sana Ada tanda tangannya soalnya. di bar ketemu di bar, nanti di sebelah kiri itu ada tracklist konsernya Blink kalau nggak salah, Blink-182 kalau nggak salah, itu tahun berapa. Nah itu Mas Fahmi punya. Dan bercandaannya ojo dicekel Mas, nggak lecet. Ya. Tapi ya kalau misalnya itu tahun berapa tetap nggak lecet loh. Makanya berarti kan dia merawatnya Bila gitu. minating boy. Orai kita Oh, dia. Seperti merawatnya tuh seperti biji kedelai pilihan tuh. Wis ngeri tenan. Malika. Sambil ngopi loh, teman-teman. Monggo Pak Renggo. Sudah habis kopi saya sampean Pak. Kemudian dari Kofam kita beranjak ke Nunggu kowe. Mas Faris Nurhalim. Faris Nurhalim memulai perjalanan kopinya itu dimulai dari pelanggan, kemudian bergerak menjadi penggiat. Oh, sebelum supplier penggiat iki sih, Pak. Street Coffee Jogja bersama Pancal. Berarti salah satu Pajar. muridnya Om Koko Prada. Oh, penerusnya Om Koko. Penerusnya Om Koko. Kalau pergaulannya bersama kami sih dulu di Dongeng Kopi kan gitu. Kalau Paris. Terakhir dia menjadi supplier, salah satu penyedia bahan baku untuk kebutuhan Horeca. Teman-teman kalau pengen menyimak obrolan perjalanan beliau dari mulai mengelola kedai yang kecil kemudian membesar sampai menjadi supplier, simak di sana. Aku yang ingat dari obrolannya Mas Faris adalah Mas Faris kalau salah dibenarkan, jangan remehkan uang receh. Iya. Karena Ya. dari receh saya bisa seperti sekarang. Ya, gitu. Itu penting itu teman-teman. Jadi mulai sekarang teman-teman duit receh 500-an 1000 jangan diremehkan. Iya, kasih saya. Biar bisa seperti Mas Faris. Nanti ditukar Indomaret jadi duit. Iya. Kan, gitu. Kemudian dari Atau disumbangkan. Iya. Dari itu kita turun lagi ke arah selatan menuju kota ke Demangan, Alembana. Alembana. Nah, itu saya nggak ikut syuting tuh. Oh ya benar, Pak Alif nggak ikut syuting. Silakan berdua. Bertiga sama Mas Dias. Agus itu cerita soal banyak sekali perjalanan dia. Kita bisa memetik pelajaran dari jatuh bangun, terjungkal, kepleset, jerembab, ketipu, berkubang lumpur, tapi bangkit lagi penuh tekad sehingga dia tetap eksis di wirausaha gitu ya. Itu satu hal yang bagi saya itu cukup berarti sebagai satu pelajaran penting sih, Pak. Betul. Bahkan sampai Mas Agus ada satu kata-kata yang saya ingat betul sampai sekarang, sampai saya tulis teman-teman di note kecil saya tempel di layar monitor saya itu. Mas Agus tuh bilang saya menghapus satu kata dalam hidup saya, yaitu kata menyerah. Wes ngeri teman. Wes pantang menyerah ya, nonton yang kono ya. Betul. Terus Dari Alembana kita ke Raminten, Pak. Rempah Raminten. Teman-teman harus datang ke Rempah Raminten. Oleh-oleh Raminten, satu toko oleh-oleh yang buka 24 jam. Ada kedai kopinya yang fokusnya di produk perkawinan antara kopi dan rempah. Nah, di sana kita ngobrol sama Mas Daru. Iya, Daru. Daru ini seniman yang merespon ruang di Rempah Raminten sebagai mural representasi atas perjalanan rempah di Indonesia. Jadi itu syarat muatan sejarah sih memang. Betul. Jadi teman-teman kalau ke sana, kalau melihat beberapa artwork-nya itu direspon dan dikerjakan oleh Mas Daru. Dan terima kasih juga ya buat Rempah Raminten, kami diizinkan bertandang ke sana, bercerita di sana, dan kopinya juga mantap sih itu. Dari Rempah Raminten kita ke
Dari Rempah Raminten Mulai tokoh kah kita itu bertemu sama Mas ini bukan sih Mas Vergas. Mas Vergas. Oh iya yang PT Premium Beans Indonesia. ini orang gila yang dia nanam kopi di Klaten daerah dataran rendah kuwi. Dan berhasil loh Mas. Berhasil. Dan Saya udah berhasil nyoba loh. kopinya sih lumayan oke sih. Oke, kopinya enak. Heeh. Nah itu dia punya perjalanan kopi yang cukup kompleks dan menarik sekali untuk disimak. Teman-teman langsung simak saja. Premium Bean. Di situ bahkan sampai Mas Renggo berani men-statement bahwa tenang aja teman-teman yang mau bisnis kopi, nggak usah pusing, di Jogja ada Mas Vergas. Stoknya ada banyak kan, Ding. Betul. Terus saya masih ingat buat itu statement itu. Dari situ berarti setelah Mas Vergas itu kalau nggak salah kita ketemu Mas Heri. Betul, Oh Suka. iya, Miwiti. Suka. Suka. Kedai kopi terbarunya Mas Heri. Mas Heri ini memulai dari lobby hotel lalu kemudian bangkrut, gawe meneh, kurang berhasil, baru dia kemudian menyadari bahwa yang paling harus dia siapkan di awal adalah bagaimana menciptakan keterkaitan antara supply dan demand serta kemudian memahami pasar lebih lanjut sehingga kemudian Suka cukup berhasil ya karena buka 24 jam dan jadi pilihan. Aku melihat di sosial media cukup jadi rekomendasi kalau untuk teman-teman yang mau ngopi 24 jam itu bisa di tempatnya Mas Heri. Dan kita ngobrol soal perjalanannya Mas Heri juga di sana. Betul. Tempatnya nyaman banget juga. Nyaman banget, enak untuk ngobrol. Bahkan waktu kita syuting itu cukup ramai sebenarnya. Di bawah teman-teman Gen Z pada datang untuk nongkrong. Teman-teman harus coba. Enak banget itu. Berarti kopinya. dari situ kita ketemu sama Mbak Hana ya? Langsung Mbak Hana nggak sih? Dari Suka itu Ontosoro. Iya nggak sih? bukan Pak, Mas Febri dulu kalau nggak salah. Enggak, Mas Febri setelah Ontosoro, Pak. Oh iya, Ontosoro berarti. Ontosoro itu kita ketemu Hana. Hana agronomis itu. Argonomis. Itu pembahasannya sangat teknis teman-teman. Tapi bahasanya mudah dipahami. Masih mudah dipahami. Mudah banget dipahamin. Jadi kalau Saya teman- juga bingung itu kok bisa ya. Kalau teman-teman mau misalkan lebih mengenal sebenarnya penanaman kopi kayak apa sih gitu. Terus tanaman kopi itu seperti apa? alurnya Alurnya seperti apa? Hulu ke hilir seperti apa? Itu mungkin bisa ditonton di episodenya Ontosoro, Mbak Hana. dari pohon kopi sampai ke cangkir kopi. Iya. Itu Dari ada biji semua ke di situ. cangkir, Iya. dari hulu ke hilir, dari petani ke pelanggan. Nah itu Bahkan dari itu Indonesia sampai ke Eropa. Weh, iya, Itu yang penting, eksportir, Pak. Of Java. Sekali lagi Cup of Java. Java. Habis dari Ontosoro tadi ya Mas Febri ya. Sebelum Mas Febri ada dulu Wah, apa itu Pak? Mas Agus. Oh iya, Tala Talabumi Bumi kita ke Akademi. akademi. Kita coba belajar mengenai CVA. satu form penilaian kopi baru. Mm-mm. Cukup baru lah. Kalau Mas Agus itu cerita dari tahun 2024 sebenarnya sudah ada, tapi mulai kencang tuh 2025. CVA apa sih? Coffee Value assessment. Value Assessment. Assessment, Iya. CVA. Nah, CVA ini satu form atau satu standar penilaian yang kemudian lebih mengedepankan soal transparansi karena semua kopi bisa menjadi specialty selama kemudian jelas, terang dari mana produsennya dan siapa prosesornya dan lain sebagainya. Termasuk juga lembar penilaiannya juga aku lihat kemarin cukup mudah gitu ya karena ada tinggal tik gitu. Betul. Tik bahasa Bahkan Indonesianya apa tuh? sangat sederhana. Centang, contreng gitu. Iya, sangat sederhana untuk aku yang nggak ngerti dunia kopi aja aku paham dijelasin sekali oleh Mas Agus gitu. Dan lebih kotak-kotaknya itu udah nggak lagi deskriptif yang grambiang tapi ada deskriptif yang kemudian lebih mengerucut lah bahasa paling mudah itu kan gitu. Dan itu kali pertama saya mencoba kopi sangat banyak jenisnya dan saya tidak sakit perut teman-teman. Harus ke Talabumi. Ya, teman-teman karena berdua ini asam lambungnya Tinggi. Dari sana kita kemana sih? setelah Mas Agus tuh kita ketemu Mas Febri. Oh ya, Febriansyah ini beliau ini ahlinya ahli untuk soal yang cukup sekarang mungkin banyak dibicarakan.
Soal ya satu blockchain, tapi yang paling banyak diulas kemarin adalah soal Ketelusuran. bagaimana soal keberlanjutan bisnis gitu kan. Usaha yang kemudian peduli terhadap lingkungan. Karena beliau ini salah satu pendamping di kehutanan sosial gitu kan. Dan Mas Febri ini kan kebetulan di beberapa waktu yang lalu kan terjadi bencana yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan yang parah gitu ya. Betul, di hari kita syuting ini itu hari keberapa banjir Sumatera ya. Betul. Turut bersedih kita Heeh. terkait itu. Ya. Dan Berharap semoga kawan-kawan di sana diberikan diberikan kekuatan kekuatan dan diberikan segera pulih, kesabaran, segera pulih. Kalau kata anak zaman sekarang, stay strong. stay strong gitu kan. Walaupun memang Cukup berat kondisinya. cukup berat kondisinya, dan tapi sekali lagi saya percaya bahwa kekuatan rakyat, bantu rakyat luar biasa, sehingga Betul. meskipun pemerintah lamban tapi tetap ada kekuatan yang kemudian selalu berupaya untuk bisa bangkit. Dan Mas Febri ini termasuk yang langsung ke sana. Jadi Langsung yang ke lapangan ya? Iya, langsung ke lapangan. Saya kemarin diupdate kan beberapa yang dari Tapanuli gitu kan. Ah. Karena memang beliau ini salah satu orang yang membidani, kemudian juga cukup expert di bidang kelompok tani gitu ya, sehingga ya memang ya sudah akhirnya kita bicara banyak soal sustainability, soal blockchain, soal kopi yang ini tentu menarik sekali ya. Teman-teman harus simak tandang episode bersama Mas Febri. Dan itu juga membahas tentang traceability. Jadi Iya. Mas Febri menjelaskan bahwa kedepannya mungkin kalau implementasinya benar, kita akan tahu, teman-teman sebagai dari petani akan tahu siapa pembelinya, pembeli akan tahu saya beli dari mana sih sebenarnya. Betul. Jadi kejelasan Sampai dilacak gizinya- lokasi kan bisa kelihatan satelitnya itu. Betul. Ya. Itu sangat menarik sih teman-teman. Kemudian setelah Mas Mas Febri. Febri, dua terakhir itu adalah kita bertandang ke Semeja, Sameja, Sameja. Sameja. Satu kedai di daerah Kaliurang. Kaliurang. Itu saking nyamannya kita 2 kali loh Pak ke sana Pak. Nah, Iya. di situ kita bertemu dengan Mas Yono atau yang Yono biasa dikenal Singshot, Yuliono Yono Singshot. Singshot, Artis kesayangan kita. artis kesayangan kita, dan Igel Aryunanta. Igel Aryunanta. Dua-duanya adalah penggiat kopi, teman-teman, yang cukup militan gitu ya. Yuliono membangun warung kopi bernama Warkop Singshot. Ya kan? Warkop, Singshot dan Komedi Cafe. Komedi cafe gitu ya. Dia itu Oh. dia seniman ya gitu ya. Biasanya bertemu di banyak agenda-agenda Jogja, biasanya dia hadir gitu. Terus Bisa sama dipastikan dia hadir. dia hadir gitu ya, yang dia cerita bahwa 10 kali bangkrut, 10 kali juga dia bangkit lagi gitu kan. Betul. Untuk jualan gitu ya, walaupun pindah-pindah tempatnya sama Yuliono. Dan banyak hal-hal yang menarik cerita bersama Yuliono. Teman-teman harus simak gitu kan. Kemudian Mas Igel itu ya membicarakan antara kedai dan musik ya. Iya, dia kan salah satunya pengalamannya adalah sebagai barista gitu ya. Kemudian juga sempat mencicipi dan menjajal menjadi kontestan Brewer Championship. Oh, oke. Walaupun levelnya masih Ya, Indonesia. tapi kan tetap mulai dari itu dulu Indonesia, kan. Kayak gitu. tadi kita ngomong di awal, mereka pada mulai dari kecil dulu loh, gitu, dalam bentuk yang kecil gitu. Nah, selesai sudah berarti Nah kan. sebenarnya kan makanya tajuk ini kan nanti kita akan coba untuk bikin secara rutin ya. Jadi kita akan ngobrol bareng sama teman-teman. Makanya sih sebenarnya model kita akan ngobrolin soal konten-konten atau mungkin isu-isu yang paling aktual yang akan kita bisa dorong maju di topik berikutnya. Makanya kita kasih nama itu tandas. Tandas sih kan menegaskan tandas. Kalau bahasa lain tandas itu kan melepas, Pak. Tandas ke belakang maksudnya kan gitu ya, Pak. Itu Melayu, Pak. Paham kan ya, Pak? Tandas ke belakang itu sebenarnya akronim tahapan mendaras asa gitu ya. Jadi kita itu semacam sebagai ruang untuk curah gagasan gitu ya secara tim, yang pastinya di situ mendaras asa, mendaras itu mati apa ya? Kalau karet itu kita lukai terus kita ambil itu kan namanya mendaras ya. Nah, Oh, Ngambil karet, getah karet itu mendaras gitu ya. saya baru tahu itu. Mendaras asa berarti kan kita mengambil sesuatu, asa itu semangat gitu ya. Jadi kita mengambil semangat
dari energi teman-teman ngumpul ngobrol bareng, mungkin silang pendapat, mungkin kemudian punya usulan-usulan, mungkin juga sebagai bahan evaluasi gitu kan, mungkin juga ada catatan-catatan tertentu. Makanya kemudian Tandas ini mungkin ruangnya agak berbeda, biasanya 2 orang, nanti mungkin akan banyak gitu ya, Banyak. bisa 4 bisa 6 gitu ya, karena itu nanti menyesuaikan aja tergantung kebutuhan. Tapi itu satu konten yang mungkin relatif ringan, tapi bisa jadi berat karena obrolannya nggak ada benang merahnya, karena tujuannya adalah tabulasi isu gitu ya. Iya, Belanja iya. masalah, belanja ide gitu kan. Kemudian nanti kita akan rucutkan gitu. Iya, dan lebih akan banyak juga tentang keresahan-keresahan kita. Mungkin lebih spesifik keresahan-keresahan yang kita rasakan di Yogyakarta ya. Yang di daerah yang katanya murah dan nyaman ini ternyata keresahannya juga banyak teman-teman. Banyak, Ya, banyak, intinya obrolan selanjutnya mungkin seperti ini. Heeh. Bentuknya mungkin seperti ini apa ya? Iya. Lebih santai. Kalau kemarin kan memang kita bikin satu program yang sebenarnya nggak serius-serius banget sih, itu juga ngobrol, tapi setidaknya tetap ada yang bisa dicuri lah keilmuannya gitu ya. Cuma Tematik lah yang tematik. sebelumnya. Kalau Nah. ini mungkin ya lebih Iya, ini ngobrol luas bebas lah. gitu ya. Kayak orang curah gagasan lah. Iya. Duit ide opo, merespon apa, ada isu apa gitu Betul. kan. Contoh misalnya sekarang isunya apa ini yang paling gayeng di sosial media. Oh, ternyata beberapa wilayah di Sumatera gitu ya yang sedang terkena bencana ternyata masih belum bisa terakses gitu. Distribusi bantuan belum merata. Orang-orang ketika mau mendapatkan bantuan harus punya tanda pengenal, otomatis kan udah nggak punya tanda pengenal, Iya, KTP dan lain sebagainya hilang gitu. HP nggak bisa dihubungi. Saya termasuk teman saya tuh ada yang belum bisa dihubungi sampai Iya, sekarang gitu. kawan saya juga sih Pak. Heeh. Itu sedih banget. Dan yang sangat sedih saat ini tuh, maaf sekali saya harus ngomong ini. Ada beberapa cuplikan video bagaimana cara aparat dan pemerintah kita menyalurkan bantuannya itu dilempar, bahkan sampai hancur. Padahal kan beras sebenarnya helikopter tuh bertebaran. kan bisa turun ya Pak ya? Iya, kenapa nggak turun sih? Maksudku kenapa nggak turun, berikan dengan baik-baik secara humanis gitu loh Pak. Itu cukup menyedihkan sih saat ini. Akhirnya makai ayam itu ngaruh. Iya Pak. Ya itu. Oh iya, kita sebagai warga Jogja, asli Jogja yang pernah terdampak bencana cukup besar kayak gempa Jogja 2006, ledakan Merapi 2010. Kita paham Erupsi. ya Pak rasanya Pak. Erupsi Merapi 2010 kita paham banget. Soalnya kalau ledakan udah mengubur banyak candi loh Pak. Oh iya, betul sih Pak. Betul. Itu cukup Ya Kita ke depan berarti cukup perasa lah Cukup Pak. perasa, ya. Melihat itu kan merasa sedih kan Pak. sedih, Ih Pak. gimana sih kalau dulu kita dikasihnya kayak gitu tuh perasaannya Iya. gimana sih? Iya. Gitu. Makanya ke depan ini kan 2026 yang akan kita song-song bareng-bareng, tentu kita akan ada beberapa penyegaran ya, ada Tentu, beberapa benar, hal benar, yang benar. tentu Semoga bisa sebagai- terrealisasi cepatnya Iya, ya. mudah-mudahan Amin gitu amin ya. amin. Tolong doakan teman-teman biar ya sebenarnya bukan cuma nonton tandang, cuman setidaknya teman-teman bisa mendapatkan konten dalam bentuk yang lain lah. Yoi. Ya kita akan coba menyajikan tontonan yang selain teman-teman dapat ilmu, teman-teman mulai terhibur juga. Iya, Ada beberapa rencana-rencana yang semoga bisa menghibur teman-teman sih. Betul. Ya, untuk itu jangan lupa follow, subscribe, share, like, komen. Wah, seperti itu tadi. Daratama. Oh, atau kalau misalnya teman-teman punya masukan bisa kontak DM kita di DM. Instagram di daratama.co. Betul. Untuk Daratama ada @daratama.co. Mungkin teman-teman ada masukan untuk tandang nanti bisa DM Bisa langsung ke tandang. atau teman-teman pemilik kafe yang pingin Direspon. kita tandangi, direspon. Ayo, kita sangat terbuka kita untuk sangat kerjasama. terbuka. Udah ada beberapa nih Pak yang Iya, minta, iya. Pak. Oh, tunggulah. Sebenarnya kita akan sambangi tentu. Udah ada beberapa yang request baik dari komen atau DM. Kita akan segera tandangin, kita akan segera respon, tapi mohon izin kita atur jadwalnya dahulu. Yoi, gitu ya. Ya, oke. Oke? Oke? Aman? Sebelumnya untuk teman-teman menyongsong tahun baru 2020. 2026. Selamat tahun baru untuk teman-teman. Iya. Tetap optimis walaupun keadaan Gerimis. gitu ya. Oh, saya tetap kira- optimis. Saya kira tetap optimis walau hati terus menangis. Iya, iso nih. Pokoknya gimana caranya kita harus pandai membuat rival kan gitu, Pak. Jangan mau kalah sama pejabat.
suka bikin pantun, kita harus juga bisa bikin pantun, Pak. Mantap. Kan gitu. Gitu ya. Oke, siap. Kalau gitu apa penutupnya itu? Kalau ada semut di ladang. Lal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 a. Kalau kata Mas Dias, meletus balon merah. Saya lupa, Pak. Ya, Bajigur sama asu. Batal. Asem tenan. Harusnya Dias langsung Oh. ada sih orangnya. Oke, Oke, aman? Ya, silakan. gitu aja. Saya Renggo Darsono. Saya Gian Putra. Saya Mas Fatur. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Yes.